Mari kita buka Alkitab kita. Kita lihat Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang keempat. Ini mari sama-sama kita baca. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Mereka sudah nggak sanggup lagi, ya. Siapa pernah mengalami hal yang sama? Ya, kita tahan, tiba-tiba keluar. Ya, kalau misalnya tahan-tahan untuk tidak menegur orang yang salah, oke lah. Masalahnya bangsa Israel bukan menahan-nahan karena ada kesalahan di depan mata mereka, tetapi kesalahan yang ada di hati mereka. Berbeda ya. Kalau kita nahan-nahan, kita lihat ada orang salah, kita diam, lihat orang salah diam, tiba-tiba keluar gitu ya. Walaupun jadinya menyakiti. Tetapi yang dialami bangsa Israel bukan seperti itu. Yang dialami bangsa Israel, ada sesuatu yang salah di hati mereka. Mereka simpan terus. Makanya saya katakan hari ini, jangan simpan sesuatu yang gak pas di hatimu. Jangan, sehingga jadi dosa jadinya yang keluar. Buang langsung, supaya jangan jadi dosa. Amin. Bangsa Israel begitu. Mereka tumpuk terus, karena mereka gak sabaran. Baru hari ini pengen makan daging, udah bersungut-sungut, Tuhan, mana dagingnya? Baru hari ini mereka haus, udah bersungut-sungut, Tuhan, mana airnya? Mereka lupa bahwa Tuhan sudah menolong mereka, bahkan membelah Laut Tiberau. Saya mau katakan hari ini, jangan langsung bersungut-sungut. Kalau yang sudah engkau doakan itu, katakanlah keuanganmu, pekerjaanmu, kesehatanmu, engkau baru doakan hari ini, tiba-tiba nggak berubah, tiba-tiba nggak ada sesuatu yang terjadi, jangan langsung bersungut-sungut. Ingatlah bahwa Tuhan menolongmu tahun lalu, maka Tuhan juga akan menolongmu tahun ini. Amin. Amin. Ayo tepuk tangan dong semuanya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah. Ini yang saya katakan tadi. Jangan pernah simpan. Jangan. Langsung bersihkan dari hatimu. Karena itu, kalau itu ditumpuk, kalau itu disimpan, itu akan keluar menjadi kata-kata yang menimbulkan dosa, yang menimbulkan kejahatan, yang menimbulkan perlawanan, mungkin juga sama Tuhan. Ya kan, kita simpan, mananya Tuhan kok nggak dijawab, simpan. Mananya Tuhan kok nggak ditolong, simpan. Tuhan lama kali, simpan. Bertumpuk, ujung-ujungnya kita melawan Tuhan. Nggak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan kok dibiarkan hal ini terjadi. Sama halnya dengan orang Israel. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Ini yang saya katakan tadi. Ketika itu sudah meluap, berkat yang lama engkau terima itu juga tidak menjadi berkat lagi. Orang Israel sudah menerima banyak mujizat, menerima roti mana yang merupakan gambaran Yesus akan turun sebagai roti hidup. Kalau Bapak Ibu Saudara, contoh nih, ada teman pulang dari Singapura, pulang bawa roti, bawa oleh-oleh lah roti gitu, lalu dikasih, nih bagianmu, ini Pak Gembala. Saya akan lebih bangga menerima itu daripada roti yang dibeli dari. Itu sudah berkat yang luar biasa. Apalagi roti daripada surga. Roti dari mana? Harusnya mereka bergembira, harusnya mereka berbahagia, harusnya mereka bersuka cita. Tetapi karena sudah ada tersimpan di hatinya yang meluap, roti yang ajaib juga, roti yang penuh keajaiban itu, yang turun dari surga, itu juga menjadi kutuk bagi mereka. Ayat selanjutnya, sama-sama kita baca. Lalu Tuhan menyuruh ular tedung ke antara bangsa itu, yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati.
maka akan ada tulah-tulah kan mengancam nyawa kita, bahkan mengancam kehidupan kita ketika meluap. Tetapi ingat, hal ini bisa terjadi ketika kita sudah mulai melawan Allah, sudah mulai mengutuki Allah. Tapi saya yakin dan percaya di tempat ini tidak ada mengutuki Allah. Amin. Amin. Karena Allah atau Bapa kita segalanya bagi kita. Amin. Ada ular-ular tedung ini berapa ribu tahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin itu pun masih banyak yang gagal kalau terlambat ditangani. Kalau sekarang dipatuk ular berbisa 30 menit tidak ditangani, maka bisanya akan menyebar melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Maka apa yang terjadi? Meninggal. Pada masa perjalanan orang Israel dari Mesir ke Musa, di sana tidak bisa ditangani orang yang sudah keracunan bisa ular, tidak bisa ditangani. Maka satu kata, orang yang sudah dipakut ular pasti mati. Kalau sudah ada kata pasti, kan gak ada harapan. Sepakat ya? Kalau sudah ada kata pasti mati, tidak ada harapan. Ternyata dengan berbalik kepada Tuhan, kata pasti itu dihancurkan menjadi punya harapan. Amin. Ini indahnya berbalik kepada Tuhan. Kata pasti mati bisa diubah dengan hidup ketika ada hati yang berbalik kepada Tuhan. Ayo kita lanjut ya. Maka ular-ular yang mematuk mereka, apa yang terjadi? Ayat yang ke-7. Bapak Ibu, sama-sama kita baca 1, 2 ya. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami, kata saya, telah berdosa. Penting sekali untuk berbalik kepada Tuhan. Amin. Ambil sikap berlutut di hadapan Tuhan. Ketika engkau lihat kehidupanmu tidak berubah, berlutut di bawah kaki Tuhan. Tuhan, aku telah berdosa. Jangan tuntut Tuhan. Yang layak menuntut Tuhan terhadap kita, bukan kita terhadap Tuhan. Yang bisa kita lakukan hanya duduk dan berlutut di bawah kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, kami berdosa. Tuhan, kami telah berdosa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini dan pada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Perhatikan, apa yang diminta oleh orang-orang berdosa? Menjauhkan ular, menjauhkan sumber kematian. Karena mereka tahu kalau sudah dipatok pasti mati. Tapi perhatikan, pelajaran yang kedua yang kita ambil, Tuhan jawab doamu lebih daripada apa yang kau doakan. Amin. Mereka hanya minta supaya ular itu dijauhkan. Mereka minta supaya ular-ular yang membunuh banyak orang tidak membunuh mereka. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku? Ini yang saya katakan, Tuhan menjawab lebih daripada apa yang kita doakan. Ular-ular itu tidak dijauhkan. Sumber kematian itu masih di situ. Penyakit itu masih di situ, nggak dijauhkan. Kita berdoa, Tuhan jauhkan penyakit. Dalam konteks ini ya, nggak salah berdoa Tuhan jauhkan penyakit, amin. Tapi dalam konteks ini saya mau mengajarkan kepada Bapak Ibu, penyakit itu masih di sana. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpakut jika ia melihatnya akan tetap. Wow, amin. Saya mau katakan hari ini, sekalipun ada ancaman atas nyawamu, engkau tidak akan sampai mati kalau engkau melihat apa yang sudah dibuat Musa. Apa yang sudah dibuat Musa adalah gambar tentang Yesus disalibkan, yaitu Paskah. Amin. Sekalipun ada sesuatu yang mengancam nyawamu, mengancam jiwamu, mengancam rohmu, ketika engkau melihat ada seseorang yang tergantung di kayu salib,
yaitu Yesus Kristus mati untukmu, engkau tidak akan pernah mengalami sesuatu yang menghancurkan jiwamu. Tapi yang Tuhan inginkan, mari berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan, katakan, Tuhan, aku telah berdosa. Maka ada sesuatu keajaiban. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu kepada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terbagut, jika ia melihatnya akan tetap hidup. Sekalipun dipatok ular dan ada kata pasti mati, akan diubahkan tetap hidup ketika memandang Yesus yang sudah digantung di kayu salib. Itulah arti Paskah bagi orang Kristen. Tapi Paskah bagi orang Israel, lepas dari perbudakan. Kita juga sama, lepas dari perbudakan dosa, perbudakan kuasa kegelapan, perbudakan sakit penyakit, perbudakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sama-sama kita baca. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipaku ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saya katakan hari ini, pandanglah Yesus, pandanglah Tuhan kita yang sudah mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga, dan dia memberikan rohnya kepada kita. Engkau akan terus mengalami kehidupan, dan seluruh keturunanmu juga akan mengalami pertolongan yang daripada Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus.